say hi-nya. Bah, hai. Hai teman-teman, halo Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai kehamilan kedua nih. Seperti apa sih keseruannya? Semua ceritanya aku rangkum dalam Cerita Bunda. Jadi aku mau cerita mengenai pengalaman kedua aku saat hamil. Dan aku tuh hamil dengan jarak anak yang berdekatan gitu ya. Di saat anak aku yang tadi hamil sih usianya 12 bulan, terus aku hamil lagi seperti itu. Dan tentunya ini tuh menjadi pro dan kontra ya bagi masyarakat, tetangga, dan juga beberapa keluarga mungkin ya, sanak keluarga seperti itu. Nah, ada beberapa yang bilang gitu kan, dan selalu mengasihani si kakak gitu kan. Kenapa kok hamil lagi, kasihan kan kakaknya tuh masih kecil gitu kan, nanti nggak kerawat dan lain sebagainya. Padahal kan sebenarnya yang kerawat kakaknya itu kan ya aku sendiri gitu, maksudnya ya itu anak aku gitu kan, masa iya sih nggak dirawat seperti itu. Lalu kemudian ada lagi netizen yang kenapa nih kebobolannya kayak gitu. Terus ada lagi yang memang karena sekarang kondisinya sedang pandemi ya, sedang COVID gitu kan, lagi ada COVID-19 gitu. Jadi ada yang nanya ini karena COVID ya jadinya kebobolan kayak gitu. Dan masih banyak lagi gitu kan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan gitu kan sama netizen. Entah mereka kepo atau apa gitu ya. Padahal menurut aku untuk kehamilan sendiri itu tuh pasti setiap orang tuh punya planning gitu ya. Memang mungkin ada beberapa orang yang punya planningnya jauh gitu kan, maksudnya untuk tentang kehamilannya pengen yang jauh, pengen sekitar 5 tahun, tapi memang mereka kebobolan, ada yang seperti itu. Tapi ada juga ya beberapa yang enggak gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ya, menurut aku untuk zaman sekarang sendiri orang-orang menikah itu pasti di atas rata-rata tuh di atas usia 25 tahun ya teman-teman. Walaupun pemerintah sudah menggalakkan syarat menikah itu di usia 21 tahun, tapi rata-rata saat ini tuh orang menikah di usia 25 tahun ke atas gitu. Bayangkan kalau misalnya kita sebagai anak muda gitu kan, kaum muda kemudian menikah, pasti dong kita juga punya planning seperti itu. Nah, aku punya table planning nih, kayak seperti ini. Ini usia manusia ya, usia manusia pada umumnya itu biasanya rata-rata sampai dengan 60 tahun ya teman-teman ya. Nah, ketika kita menikah di usia 25 tahun misalnya gitu kan, belum tentu kita tuh langsung bisa dapat anak gitu kan, belum tentu dikasih sama yang di atas seperti itu. Gimana kalau misalnya kita dikasihnya tuh di usia kita yang usianya tuh 30 tahun, 35 tahun misalnya gitu. Karena ada beberapa pejuang garis 2 memang yang menghasilkan, ya punya anaknya tuh lama gitu. Banyak pejuang garis 2 yang pengen anak tapi tuh belum dikasih aja, padahal nikahnya tuh udah lama, udah 5 tahun, udah 10 tahun seperti itu kan, tapi belum juga dikasih. Bagaimana dengan yang seperti itu gitu. Kita juga harus berpikir ke depannya. Begitupun dengan yang sudah punya momongan, begitupun dengan yang sudah punya anak. Misalkan kita menikah di usia 25 tahun, lalu kemudian menikah, seperti itu kan, menikah lalu langsung punya anak di usia 26 tahun. Berarti ketika kita pengen diatur nih jarak anaknya berapa tahun. Kalau misalnya jarak anaknya usia 45 tahun mungkin masih keburu ya, maksudnya di usia 30 tahun dan 35 tahun misalnya pengen punya anak 3 gitu kan misalnya kan, atau 2 aja cukup gitu. Itu bisa time planner mereka. Di usia 30 tahun ini mungkin mereka ketika usia 50 tahun anak mereka sudah besar, sudah di usia 25 tahunan berarti kan kurang lebih. Dan kurang lebih kalau sudah usia 25 tahun mereka masih bisa membiayai kuliah si anak gitu.
Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menikahnya itu di atas 30 tahun gitu kan, dan saat mereka punya anak di usia 35 tahun gitu kan, atau di 40 tahun, mereka sudah keburu pensiun gitu sebelum anak-anaknya itu lulus kuliah gitu kan. Itu yang beberapa ibu-ibu muda khawatirkan gitu kali ya, termasuk aku kali ya. Di sini usia aku memang masih tergolong muda ya, masih tergolong di 25 tahun, tapi kan untuk jarak antara istri dan suami itu, aku dan suami aku tentunya itu jaraknya lumayan jauh gitu ya, jaraknya itu 10 tahun, sehingga ya aku pikir ada baiknya juga gitu kan punya anak yang jaraknya tuh berdekatan kayak gitu, sehingga ketika aku nanti tua gitu kan, udah 40-50 tahun, anak-anak aku tuh udah lulus kuliahnya gitu kan, udah sekolah beres, kuliah beres, mereka tinggal mencari pekerjaan aja gitu. Kita juga nggak cuman mikirin diri kita sendiri, tapi juga harus memikirkan masa depan anak-anak kita gitu. Jadi kita juga nggak bisa apa ya, kita juga nggak bisa membenarkan atau menyalahkan netizen juga, karena mereka juga nggak tahu tentang kondisi kita. Dan kita juga ya sebagai apa ya, sebagai orang yang pernah, terutama aku ya, terutama aku sebagai orang yang pernah mengalami itu, mungkin aku juga jadi bakalan berhati-hati lagi gitu ketika seseorang punya anak yang memang jaraknya itu sangat dekat gitu, karena mungkin mereka juga bukan cuma kebobolan atau apa, tapi juga mereka punya travel planning masing-masing gitu ya untuk diri mereka sendiri. Kemudian ada juga nih ya di grup-grup gitu kan, biasanya suka ada, aku juga termasuk salah satu di dalamnya, untuk komunitas-komunitas moms gitu kan yang udah punya anak 1, 2 gitu. Ada dari mereka beberapa yang memang kebobolan gitu, dan mereka merasa shock gitu, wow anak gue kan ini masih kecil, kasihan gitu, ada yang gitu, karena memang mereka punya time planning yang jauh gitu, mereka pengen punya anak yang lebih apa ya, lebih jaraknya tuh lebih jauh gitu, seperti 5 tahun, 6 tahun seperti itu. Dan mereka agak shock memang ya, karena mereka memang belum mempersiapkan apapun gitu ya sepertinya. Dan kalau misalnya bunda-bunda merasa seperti itu dan mengalaminya gitu kan, pasti aku juga tahu pasti itu tuh berasa dilema banget. Mau digugurkan juga nggak boleh, itu kan dosa gitu kan. Dan bener-bener menurut aku harus yakin ya kalau itu tuh memang anugerah dari Tuhan. Siapa tahu anak itu akan membawa rezeki buat bunda-bunda semua yang entah dari mana datangnya, nanti anak itu bakalan membawa rezeki untuk kita seperti itu. Oke, ini juga salah satu masalah yang muncul nih dan sering ditanyain. Kenapa kok hamil lagi cepet banget? Emang nggak KB ya? Nah, itu juga sering menjadi pertanyaan. Nah, aku sendiri memang nggak KB ya. Memang aku nggak KB. Kenapa? Karena yang pertama, aku tuh waktu itu mau dapet anak tuh susah ya, sekitar 2 tahun nunggunya. Akhirnya aku punya time planning yang benar-benar singkat untuk jarak anak aku gitu kan. Aku memang sengaja pengen punya anak yang jaraknya berdekatan gitu kan, karena faktor usia suami juga gitu kan, yang memang nantinya kalau anak sudah besar kitanya juga insya Allah harus masih kuat gitu kan. Kalau misalnya ditanya apakah perlu KB atau enggak, itu juga menurut aku sih perlu ya, kalau misalnya nanti kita sudah punya time planning yang jauh gitu ya. Misalnya kalau kita mau punya anaknya itu di 5 tahun gitu kan jaraknya, itu bisa dipakai KB seperti itu. Atau kalau misalnya kita udah punya anak nih, udah 2 anak atau udah 3, terus nggak mau punya anak lagi deh gitu kan, udah cukup, itu teman-teman bisa pakai KB. Itu perlu sih menurut aku ya, karena itu memang bagus juga gitu kan, daripada kita nanti kebobolan beneran gitu kan, mendingan jaga pakai KB gitu ya. Dan salah satu penyebab lagi nih yang membuat apa ya, timing anak itu berdekatan, kalau untuk wanita biasanya berhubungan dengan karir ya. Kalau aku sendiri berhubungan dengan karir, seperti untuk saat ini gitu kan, aku di usia 25 tahun gitu kan, tentunya kan waktu itu tuh pas aku anak pertama aku masih kuliah kan, kerja terus kuliah lagi gitu kan, lanjut magister. Nah lanjut lagi aku
setelah magister pasti kan nanti pengen menjenjang atau memperoleh atau punya karir yang bagus lah gitu ya. Dan untuk mendapatkan karir yang bagus tuh ya harus diimbangi gitu, nggak cuma karir aja tapi keluarga juga ada gitu kan, karir tetap keluarga juga jalan gitu kan. Makanya aku pengen ya anak aku ya udah deh gitu kan, punya anak dulu aja gitu kan. Nanti kalau misalnya anak aku memang sudah memadai gitu kan, aku udah punya 2 anak misalnya, aku bisa lanjut karir dengan fokus gitu kan. Gitu. Jadi aku udah nggak perlu lagi nih mintengin apa sih program hamil gitu kan. Jadi memang fokus ngurus anak dan juga karir. Nah itu juga salah satu trik ya buat ngurus rumah tangga. Dan menurut aku cuman ini adalah pandangan masing-masing orang ya. Jadi setiap orang tuh punya pandangan masing-masing dan punya trik, tips masing-masing buat menjalani kehidupannya. Mungkin yang aku jalanin sekarang ini belum tentu cocok juga di teman-teman semua gitu. Mungkin teman-teman juga punya pandangan yang berbeda gitu kan, mau menjalani apa dulu gitu. Oke teman-teman, itu dia tadi sharing dari aku ya, pengalaman aku, berbagi cerita ya. Ini teman anak aku tuh lagi gak bisa diam nih loh, tuh ya lagi gak bisa diam. Nah mudah-mudahan teman-teman suka sama cerita aku ya, tadi pengalaman aku. Buat teman-teman yang mau sharing ya, bisa langsung tulis aja di mana? Di kolom komentar, di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.